ketenangan. Sementara ia tidak mengetahui apakah dosanya telah diampuni, apakah amalannya diterima. Bagaimana bila ia selalu diliputi kekhawatiran dan kekhawatiran sehingga ia merasa lelah beribadah. Waswas syaitan itu. Seorang mukmin wajib yakin dengan janji Allah, wajib. Saya sholat, kita sudah jalankan semua syarat-syarat dan rukunnya, yakin Allah terima. Kita harus yakin, walaupun kita nggak bisa pastikan, gitu kan, kadar pahalanya. Tapi kita kalau sudah memenuhi syarat, Allah itu tidak pernah memungkiri janjinya. Kita harus yakin, kalau kita berbuat dosa, lalu tidak taubat, akan masuk neraka. Itu tidak bisa dipungkiri. Itu hukum, sunnatullah, nggak bisa. Jadi jangan ragu, nggak boleh ragu. Kalau kita sudah bertaubat, sudah beristighfar, nggak ada tanda-tanda khusus dalam agama, gitu kan? Sudah bertobat istighfar, lalu kita istiqomah jalan Allah. Makanya Imam Nawawi mengatakan syarat tobat nasuha adalah meninggalkan dosa itu seketika, menyesali dan janji sama Allah tidak mengulangi. Lalu ada ulama lain tambahkan syarat keempat, menyibukkan sisa umur dengan amal saleh. Udah itu jalankan, selesai. Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun. Bukankah Allah gembira dengan taubat hambanya? Udah kita yakin dengan janji Allah dan Rasulnya, jalan. Gitu kan. Umar bin Khattab dulu pemabuk, terus kemudian masuk Islam, taubat dan yakin dengan janji Allah. Sudah, bisa masuk surga. Sampai kata Nabi SAW, waktu saya sedang dimasukkan, waktu Isra Mi'raj, dilihatkan surga, ada sebuah istana terbuat, ya, kubahnya itu dari emas, ya, atau dari intan gitu hadisnya. Maka aku bertanya pada Jibril, istananya siapa ini? Sangat mewah. Kata Jibril, ini adalah salah satu dari anak pemuda Quraisy. Kata Nabi SAW, aku berharap dia, orang itu. Lalu aku bertanya, siapa itu? Kata Jibril, itu adalah Umar bin Khattab. Ini istananya dia. Padahal Umar masih di Madinah, masih hidup. Sebelumnya Umar bin Khattab dulu memerangi Islam. Berarti memang janji Allah benar. Gak ada yang perlu diragukan. Jadi jangan ragu. Ini waswas syaitan sehingga membuat orang jenuh beribadah. Ada apa untuk jenuh teman-teman sekalian? Untuk apa jenuh? Tidak ada ketentraman kecuali dalam masalah ibadah. Kalau antum gelisah dalam ibadah, berarti masalah dosa yang mengganjal. Fahamin itu. Kalau kita masih malas ibadah, atau kita malah jenuh dalam ibadah, berarti ada dosa yang mengganjal. Bagaimana bersabar jika ujiannya dari orang tua sendiri, terutama dari ibu? Tentu saja sabar, sama saja jawabannya. Mau orang tua atau mau anak, tetap saja kita bakti dengan beliau di hal-hal, lakukan hal-hal yang diperintahkan oleh agama. Misal tetap melayani pada hal yang bukan bau maksiat kepada Allah, tetap kita bakti, ya, tetap kita jenguk kalau sakit, tetap kita memberikan hadiah yang dibutuhkan dan seterusnya. Yang dilarang agama jangan diikuti, tetap aja lakukan, gitu kan? Sabar, nasihatin, luruskan. Orang dicoba di orang tuanya, orang dicoba di anaknya, orang dicoba di pasangannya, gitu kan? Banyak cobaan.